Pernikahan itu indah. Tapi bukan tanpa tantangan. Ada dua hati, dua kepala, dua cara berpikir. Dan seringkali dua cara berbeda melihat suatu masalah. Disinilah komunikasi menjadi kunci. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi untuk saling memahami. Not me versus you. But us against the challenge. Yuk, kita rehat sejenak, ikut weekend Pasutri, dan beri kesempatan untuk saling menyapa hati. Mari kita membangun cinta bersama. Untuk pernikahan yang bahagia dan penuh makna. Di balik semua kegiatan pelayanan, pernahkah saudara bertanya, siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Dan mengapa kita ditempatkan dalam pelayanan kita saat ini? Perjalanan pelayanan tidak selalu mudah, bahkan penuh banyak tantangan. Namun di tengah perjalanan pelayanan ini, kita tidak dipanggil untuk berjuang sendiri. Kita dipanggil untuk bertahan bersama. Retret pelayan ini merupakan ajakan untuk kembali menyatukan hati, satu hati dalam misi Kristus. Di bulan Juli dan di minggu depan kita akan memasuki bulan Agustus, yang mana itu adalah bulan kesaksian dan pelayanan GKI Samanhudi. Selama 1 bulan ke depan, di bulan Agustus kita akan menyanyikan lagu tema yang berjudul Dia Panggil Kita Berkarya. Ayat 1 akan dinyanyikan oleh Kantoria, dan ayat 2 dan 3 akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan. Dia panggil kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Ayat 2 kita nyanyikan bersama-sama. Datang buka hatimu, jadilah kawan orang tersisih. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara,
kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali Tuhan mengundang kita untuk bersekutu bersama Dia dan bersama saudara seiman. Tema ibadah kita hari ini, Dia hanya sejauh doa, yang akan dilayankan oleh Pendeta Setiawati Sucipto dari GKI Surya Utama. Kami juga berterima kasih kepada guru SMPK 1 Penabur yang akan melayani di kebaktian 2 hari ini. Saudara-saudara, adakah saudara yang baru pertama kali ibadah di GKI Samanhudi? Jika berkenan, saudara boleh mengangkat tangan. Tidak ada ya. Komisi Anak Sekolah Minggu mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah anak bersama orang tua. Ini adalah ibadah khusus yang dihadiri oleh anak-anak beserta orang tuanya dengan tujuan mempererat relasi antara orang tua dan anak, sekaligus memperkuat kerjasama antara orang tua dan guru sekolah minggu. Dalam ibadah ini nanti para orang tua diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan pendeta dan guru sekolah minggu seputar pembinaan iman anak. Ibadah bersama orang tua akan berlangsung pukul 9:30 sampai pukul 11 siang dan bertempat di aula lantai 4. Untuk anak usia balita, ibadahnya akan diadakan minggu depan, tanggal 3 Agustus, dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari. Untuk kelas kecil akan diadakan tanggal 10 Agustus, dilayani Penatua Abdi Sabda Winedar. Sedangkan untuk kelas besar akan diadakan tanggal 31 Agustus 2025, dilayani oleh Pendeta Maria Sindu. Jika ada anak-anak Bapak Ibu yang berusia sampai dengan 12 tahun dan belum mengikuti ibadah anak, kami juga mengundang anak-anak Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah anak yang diadakan tiap hari Minggu. Jam ibadahnya sama dengan jam kebaktian umum, pukul 7 pagi, pukul 9:30, dan pukul 6 sore. Pada hari Sabtu 30 Agustus,
akan diadakan acara pentas aksi bersama GKI Samanhudi 2025. Remata akan menampilkan drama musikal berjudul Cari-Cari Hati-Hati. Pementasan diadakan 2 kali. Pertama, pukul 2 siang, kedua pukul setengah 7 malam. Bertempat di Aula Serbaguna lantai 4. Acara ini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk jemaat dan simpatisan. Jadi kita semua diundang untuk menghadirinya. Karena acara ini ditujukan bagi penggalangan dana untuk perluasan lahan GKI Samanhudi, saudara diharapkan memberikan donasi minimal Rp100.000. Untuk pemesanan 1 kursi, untuk memesan silakan hubungi nomor yang tertera di poster atau scan QR kode yang tertera di layar. Majelis Jemaat mengundang kita untuk secara rutin melakukan scan kehadiran mandiri setiap kali memasuki ruang ibadah. Data kehadiran akan menolong kami untuk melayani umat dengan lebih baik. Apresiasi untuk scan kehadiran periode pertama dari 1 April sampai 31 Juli. Dapat diambil di hall ruang kebaktian setelah kebaktian pertama atau kedua, atau diambil di kantor tata usaha setelah kebaktian ketiga. Batas waktu pengambilan sampai dengan 31 Agustus. Periode kedua akan berlangsung mulai minggu depan dari 1 Agustus sampai dengan 30 November 2025. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat. 1 menit Samanhudi. Selama ini umat telah menerima kiriman video SMS 1 menit Samanhudi lewat WhatsApp. Ada SMS Insight yang dikirim tiap hari Selasa berisi inspirasi dari khotbah minggu. Ada SMS psikologi yang dikirim tiap hari Rabu berisi inspirasi dari psikologi. Mulai bulan depan akan dikirimkan juga SMS leadership setiap hari Kamis. SMS seri baru ini berisi nilai-nilai kepemimpinan yang inspiratif. Selain itu, kami juga telah menyebarkan sketsa Minggu Samanhudi berupa komik kartun si Enduk setiap hari Minggu. Komik ini berisi pesan-pesan bermakna tentang pengembangan diri. Kiranya perkembangan pelayanan digital berupa SMS ini menjadi berkat bagi kita. Demikianlah Warta Lisan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk menyiapkan diri sebelum memasuki ibadah.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita memasyurkan namanya dengan menyanyikan Tuhan Allah namamu. Mari kita berdiri. Saudara, ibadah kita dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema kebaktian hari ini adalah Dia hanya sejauh doa. Kita diingatkan untuk tidak meragukan kepedulian dan kebaikan Allah. Ia adalah Bapa yang berkenan mengabulkan permohonan kita menurut kehendak dan rahmat-Nya. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima,
Setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Pernahkah kita merasa percuma berdoa? Karena saat meminta seakan Allah diam membisu. Atau kita telah mencari, namun belum mendapatkan apa yang kita cari. Apakah hal-hal itu membuat kita kadang meragukan kepedulian Allah? Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan kegagalan kita dalam meyakini kebaikan dan kepeduliannya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengakui bahwa ada saat dalam hidup ketika kami merasa Engkau jauh, seakan tidak mampir untuk mendengarkan seru doa kami. Padahal Engkau selalu dekat dan berbicara di hati kami. Hanya saja persoalan dan tekanan kehidupan kerap membuat kami sulit untuk tenang dan menyadari kehadiran-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa yang kami lakukan dalam perkataan, sikap dan perbuatan. Di dalam iman kami yakin bahwa Engkau sudi untuk mendengar seru doa kami dan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus.
orang yang mengaku dosanya dan bertobat pasti menerima pengampunan dosa. Inilah berita anugerah bagi kita dari Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus sertamu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling menyampaikan salam damai. Rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh
Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian, saudara, untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ketika bibir kami mengucap bahwa Engkau hanya sejauh doa, ajar kami bahwa itu bukan hanya kata-kata indah untuk-Mu, tapi lebih daripada itu. Itulah panggilan iman kami, bahwa sungguh Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Biarlah melalui pembacaan-pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, Engkau menopang kami Tuhan, bukan saja memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Ketika kami didera oleh berbagai-bagai pergumulan hidup yang tidak mudah, kami tidak patah arang, kami tidak putus asa, sebab kami tahu kami masih punya kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kuasanya nyata ketika kami boleh datang dalam kerendahan hati kami melalui doa-doa kami. Tuhan, karena itu berkati setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya apapun yang boleh kami dengar pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan menyegarkan kami, memampukan setiap kami untuk mau taat tunduk pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 32. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak, dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya
demi yang 20 itu. Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka, jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu, karena kasih-Mu juga karena setiamu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu, dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua menurut Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15.
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 mulai ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan,
akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini tema kita apa, Bapak Ibu? Pasti plek di pikiran kita. Kenapa? Karena tadi ada nyanyiannya, ya kan? Dia hanya sejauh doa. Ini menarik loh, bicara tentang doa di kalangan orang-orang Kristen yang senang berdoa apa enggak? Ayo, senang berdoa apa enggak? Wajahnya sih seneng, wajahnya. Tapi belum tahu ketika kita melakukannya. Nah, karena itu menurut saya, selaku orang-orang percaya, kita harus belajar terus-menerus yang mungkin kita anggap doa itu sesuatu yang sangat biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya ketika kita berdoa, Bapak Ibu berdoa nih tiap hari. Nah, Bapak Ibu pernah nggak merasa doanya itu hambar? Doanya itu hampa. Doanya itu hanya kata-kata yang begitu indah. Bibir kita itu tetap bergerak, tetapi hati kita sesungguhnya kalau kita mau mengakui itu apa? Kosong. Hampa. Kita sih berkata amin. Amin itu apa? Amin itu doa selesai, Bu. Kan gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Amin itu kan sebuah apa? Ungkapan iman. Bahwa yang kita doakan itu adalah sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika setelah amin diucapkan oleh kita, apa yang terjadi? Ternyata orang merasakan amin itu ya hanya sekedar supaya buru-buru selesai doanya gitu ya. Jadi hanya rutinitas. Tidak ada yang disebut dengan getaran-getaran merasakan sesuatu di dalam doa kita. Bahkan mungkin juga tidak ada air mata di dalam doa-doa kita. Bahkan tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita untuk berdoa. Dan yang menyedihkan juga, kita pun tidak merasa bersalah dengan doa-doa kita yang hambar, yang hampa, yang kosong, yang rutinitas, pokoknya tetap berdoa. Nah, saudara, kita menyadari memang ketika kita berdoa, kita membuka doa kita mengucap syukur, lalu kita menutupnya. Tapi apa yang kita lakukan dengan doa-doa kita itu? Doa-doa kita itu Bapak Ibu seperti skrip, dibaca sedemikian rupa, ya. Tapi setelah itu nggak ada apa-apanya juga. Nah, apalagi zamannya orang-orang sekarang ini hidup, di mana kita hidup di tengah-tengah apa yang namanya distraksi. Apa itu distraksi? Gangguan. Dan rupanya kita senang diganggu. Ya, kita bisa scroll. Coba ngaku di sini, siapa yang kalau scroll HP gitu, waduh. Nggak ada berhentinya, mager terus ya di tempat tidur lah, di mebel lah atau di mana. Kayaknya nggak ada waktu untuk waktu tanpa scroll HP kita. Ya. Dan itu kita rasakan sesuatu yang pada akhirnya kalau doa tuh jadi mengganggu. Lalu juga tuntutan-tuntutan pekerjaan, habis gimana ya Bu? Kerjanya sampai jauh malam, capek lelah. Berdoa sih, aminnya besok pagi. Nah, saudara-saudara, belum lagi ditambah luka-luka kita. Wah, kita orang yang seperti berdarah-darah dengan berbagai macam pergumulan hidup, persoalan hidup.
Yang seakan-akan udahlah habis energi saya, tenaga saya kalau saya mau datang di dalam Tuhan dengan bersungguh. Akhirnya semuanya menjadi formalitas. Kalaupun ada, ayo ngaku, doa itu seperti alat pemadam kebakaran. Tahu kan alat pemadam kebakaran kalau dipakai kapan? Sewaktu-waktulah. Kalau kebakaran terjadi. Doa itu jadi seperti itu. Ya kalau memang lagi pergumulannya bertumpuk-tumpuk, wah pokoknya rumitnya luar biasa, nggak punya jalan keluar, ya udah tidak lain datang kepada Tuhan untuk Tuhan itu memadamkan segala persoalan hidup kita supaya menjadi beres. Nah, saudara-saudara, memang ada masa-masa di dalam hidup kita di mana kita seringkali merasa berjalan sendiri. Seperti Tuhan itu begitu jauhnya. Seperti doa hanyalah gema yang hilang di langit-langit kamar kita ketika kita berdoa. Bahkan suara kita sendiri terdengar tawar dan kosong. Dan di masa seperti inilah sesungguhnya Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan yang mengingatkan, menegur, untuk boleh kita merasakan arti doa di dalam hidup kita. Karena kan dikatakan, dia hanya sejauh doa. Kalau kita mendengar bahwa dia hanya sejauh doa, mungkin kita hanya berpikir bahwa kok gampang banget ya. Tinggal berdoa segalanya beres. Segalanya selesai. Nah saudara, yuk kita belajar dari firman Tuhan. Walaupun mungkin tema-tema tentang doa ini terlalu sering didengar oleh kita. Bahkan kita suka begitu kan, suka sombong banget gitu ya. Ya udahlah, saya udah ngerti lah, udah tahu lah tentang doa, Bu. Kok khotbahnya itu melulu, mulet di situ aja. Itu kan kita sering kali sadar tidak sadar jadi merasa sombong ya Bapak Ibu. Padahal ketika kita mau menggali firman Tuhan yang seperti aliran air yang tidak pernah ada hentinya itu deras terus begitu ya. Kita akan selalu mendapatkan hal-hal baru loh. Di dalam kita mempelajari tentang doa. Nah hari ini saudara kita diajak untuk melihat kitab Kejadian dulu. Di sanalah kita bertemu dengan sosok yang bernama Abraham. Saudara kita melihat bahwa Abraham ini berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa dalam bentuk negosiasi. Atau bahasa sederhananya tawar menawar. Untuk apa saudara? Apa sih yang didoakan seorang Abraham? Ternyata Abraham itu mendoakan tentang Sodom dan Gomora yang kejahatannya itu berkali-kali lipat. Pokoknya sudah tidak layaklah sebagai sebuah kota yang perlu diselamatkan. Nah saudara, yang menarik di dalam pembacaan ini kitab Kejadian, Abraham itu bernegosiasi loh dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan, mungkin kalau saudara baca begitu aja, itu biasa begitu ya. Coba kita pahami dulu, siapa yang diajak negosiasi? Yang diajak itu adalah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi itu bernegosiasi dengan seorang Abraham. Lalu kita mengatakan, ya Bu, kan Abraham bapak orang beriman. Tapi coba baca tadi apa yang kita lihat di dalam pembacaan kita, itu Abraham memposisikan diri pada pembacaan kita, itu justru dia mengatakan bahwa ini aku abu dan debu. Aku abu dan debu berjumpa dengan Sang yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Dan di dalamnya saudara-saudara ada yang namanya tawar menawar, ada yang namanya negosiasi. Coba kalau kita bayangkan itu benar-benar nggak mampu kita menalarnya. Kok bisa ya? Kok mau ya? Kok mau Allah bernegosiasi dengan seorang Abraham? Apalagi dia memohon, yang dimohonkan itu adalah kota yang jelas-jelas sudah kejahatannya luar biasa. Tapi Tuhan ternyata memberikan kesempatan itu. Abraham meminta Tuhan, kalau ada 50 orang benar di antara orang-orang fasik itu, Tuhan mau menyelamatkan tidak? Apa jawab Tuhan? Mau.
turun lagi, Tuhan kalau korting deh Tuhan, kalau 45. Tuhan jawab mau. Korting lagi deh Tuhan 40. Tuhan masih menjawab mau. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pedagang, jualan, ada orang minta korting terus, Bapak Ibu sikapnya gimana? Pergi deh jauh-jauh. Capek nih ngurusin orang pembeli seperti ini, maunya korting terus begitu kan. Ini Allah yang maha kuasa bernegosiasi, ya, tawar menawar dengan seorang Abraham yang adalah abu dan debu. Itu bukan hanya 3 kali, udah 50, 45, 40, 30, 20 dan terakhir 10. Nah, dari sini kan kita harus bertanya begitu ya. Mengapa kok Tuhan mau gitu bernegosiasi dengan manusia? Kenapa kan gitu ya? Saudara, itu karena Allah bukanlah yang kita kenal adalah bukan Allah yang dingin dan Allah yang tidak peduli. Ia bersedia masuk di dalam percakapan yang memberi ruang bagi manusia untuk menyampaikan isi hatinya, curhat hatinya. Bahkan di dalam kemahakuasaannya sekalipun, Allah bersedia untuk berdialog dengan manusia. Padahal dengan itu berarti kan sepertinya Tuhan kayak dibujuk-bujuk begitu ya. Seakan-akan ini seperti ya itu tadi, transaksi, tawar-menawar, minta korting gitu. Kayaknya gak hormat banget gitu kan. Tapi ternyata Tuhan meladeni itu. Maka kira-kira jawabannya apa ya? Kok Tuhan mau meladeni? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ini yang mungkin kita tidak terpikirkan buat kita. Karena Tuhan sangat rindu. Tuhan mau sekali bahwa kita itu menjadi orang-orang yang membangun relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau anak-anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu besarkan, kalau ketemu cuma sewaktu-waktu, rasanya kesel gak? Kesel, marah. Kita punya sahabat yang pada waktu ditolong, kayaknya seneng banget gitu ya. Tapi ketika kita minta pertolongan, menjauh. Pasti kita kesel. Kenapa? Karena kita tahu, kita membutuhkan apa yang namanya relasi itu. Hubungan yang dekat, yang intim, yang enak gitu ya. Bahasanya tidak hambar, tidak kosong, tidak hampa. Tapi sesuatu yang benar-benar memberikan. Hati Tuhan itu terpana. Kenapa? Kenapa kalau kita lihat di sini Allah begitu mau memberi ruang itu? Kenapa saudara? Karena yang diminta Abraham itu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa sih yang diminta seorang Abraham? Yang diminta Abraham adalah Tuhan menyelamatkan Sodom dan Gomora yang kejahatannya sudah luar biasa, yang tidak layak untuk diselamatkan. Di sanalah Allah mau bernegosiasi. Allah melihat ketulusan hati Abraham. Allah melihat bahwa seorang Abraham tidak egois. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Hatinya itu tulus. Ingin menyelamatkan Sodom dan Gomora dari segala kejahatan. Di sanalah Allah mau turun tangan menyelesaikan semuanya. Dan bahkan pembacaan kita ini semakin diperteguh dengan bacaan yang ada di dalam Injil ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Yang suka kita nyanyikan, kita doakan. Tapi Bapak Ibu mengerti apa enggak ya? Karena itu sering kali dinyanyikan, kadang-kadang jadi rutinitas. Bapak Ibu, kata yang penting ya, sebenarnya kalau kita membaca terkaitnya dengan kehidupan kita, itu di dalam doa Bapa kami, itu ada kata yang penting loh, tentang hidup ini. Berikanlah makanan kami yang, Bapak Ibu, secara tidak langsung Tuhan tuh memberi clue kepada kita bahwa hidup yang namanya cukup itu adalah apa? Yang paling top
Kalau dunia ini menawarkan ketidakpuasan, Tuhan katakan hiduplah secukupnya. Cukup makan enak? Bapak Ibu kalau cukup makan enak? Enak. Kebanyakan makan? Banyak penyakit. Perut sakit. Cukup tidur enak? Enak. Kurang tidur? Lesu, lemah. Kebanyakan tidur? Mager? Gak ada semangat. Kebanyakan kerja enak? Sampai overload? Stres, pusing, depresi. Cukup kerja? Ya enak. Tuhan tuh memberi clue loh sama kita. Di dalam doa yang kita naikkan dalam doa Bapa kami. Tapi itu terabaikan begitu saja. Belum lagi doa yang mengatakan bahwa apa? Ampunilah kami. Seperti Tuhan juga mengampuni. Kita seringkali kan hanya meminta cuman kebutuhan materi, jasmani. Padahal manusia itu harus lengkap, materi dan rohani. Kebutuhan diampuni oleh Allah, kebutuhan mengampuni sesama, diampuni juga oleh sesama, itu menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan kita. Waduh, luar biasa itu doa Bapa kami. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata di dalam rangkaian doa yang disampaikan itu, Yesus juga memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu tentang seorang sahabat yang datang malam-malam minta roti. Ia dikabulkan bukan karena dia sahabat, bukan. Tapi menarik yang dipakai dalam pembacaan Injil ini. Dia itu diterima karena apa? Di dalam ayat ke-8 dikatakan karena sikapnya yang tidak tahu malu. Diberi karena sikapnya yang tidak tahu malu. Nah, kata tidak tahu malu itu di dalam bahasa Yunaninya adalah anaideia, yang berarti adalah keberanian tanpa malu atau mendesak dengan kepercayaan. Jadi ini beda ya sama orang yang ngotot, maksa, kayaknya wah kalau karena ini orang sekali memahami kuasa itu saudara percaya akan kuasa doa? Kok gak kedengeran? Halo? Saudara percaya dengan kuasa doa? Nah, itu salahnya. Karena yang saudara percaya itu kuasa doa, bukan kuasa Tuhan. Hari ini mari bertobat bahwa kita percaya kuasa Tuhan yang memang Tuhan beri ruang di dalam doa. Beda ya. Kalau kuasa doa seakan-akan nanti kalau kita doanya banyak, tambah lagi puasa, waduh, itu karena doanya saya sebagai orang Kristen. Gitu kan? Jadi lupa tuh Tuhannya. Padahal harusnya kuasa Tuhan. Yang Tuhan pakai ruangnya di dalam doa. Karena Tuhan ingin intim dengan kita, akrab dengan kita. Jadi saudara sekali lagi apa yang dilakukan oleh sahabat ini bukan sikap kurang ajar. Ya, yang kayaknya ngotot gitu ya. Bukan. Sebenarnya apa yang disampaikan Yesus di sini adalah sikap ya, yang tidak tahu malu itu artinya sikap justru ketekunan, kerendahan hati, dan kebergantungan total kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa doa sejati itu lahir dari hati yang percaya bahwa Allah bukan hanya mampu, tapi di dalam dirinya Allah penuh kasih. Karena itu ada kemauan untuk boleh bersama-sama dengan manusia, dengan kita yang abu dan debu ini, menyelesaikan segala perkara-perkara di dalam hidup kita. Karena itu dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bukan mau mengatakan bahwa ini jaminan semuanya pasti beres, ya, bukan itu. Atau mudahnya seperti orang membalikkan telapak tangan, jangan keliru ke arah sana. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah sebuah janji bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan anak-anaknya. Dia hadir, dia dekat. Bahkan dia hanya sejauh doa. Nah, karena itulah di dalam Mazmur 108 dikatakan Tuhan mendengar dan memperhatikan. Pada hari aku berseru, engkau akan menjawab aku.
Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi kalau kita membaca ini harus hati-hati, ya. Di sini dikatakan pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bukan situasi yang langsung berubah yang kita alami, tetapi jiwa kita yang dikuatkan, jiwa yang dipenuhi dengan pengharapan yang utuh, yang penuh kepada Kristus. Bukan hanya untuk mengubah keadaan, bukan ke arah sana, tetapi untuk menguatkan kita menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Seperti doa seorang ibu dari Ukraina yang kehilangan kontak dengan anak laki-lakinya di saat perang. Dia berbulan-bulan tidak mendengar kabar tentang anaknya. Dia sulit punya koneksi, tidak punya informasi. Tapi ini yang luar biasa di dalam dirinya. Dia yakin bahwa masih ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa. Oleh karena itulah, ibu ini setiap malam ia berlutut. Dia menyebut nama anaknya. Sampai suatu hari pintu rumah itu diketuk oleh sang anak. Dan ketika pintu itu diketuk, maka anak itu berdiri di depan pintu dengan kondisi begitu lelah, begitu kurus, dan bahkan ya untung aja masih hidup begitu ya. Tapi yang menarik ketika ditanya kepada anak itu, bagaimana kamu bisa kembali walaupun dengan keadaan seperti ini? Maka anak itu menjawab, dia menjawab luar biasa. Saya tidak tahu. Sepertinya setiap kali saya ingin menyerah, ada kekuatan yang membuat saya tetap berjalan. Saudara, kalau anak itu tetap bertahan untuk melewati masa perang yang sangat sulit buat hidupnya. Tapi kalau dia bisa bertahan, kalau bukan kuasa doa, kuasa Tuhan melalui doa seorang ibu yang dengan bersungguh-sungguh, maka mungkin anak itu tidak punya harapan. Tapi itulah kekuatan yang mengalir di dalam diri anak itu. Itulah sebabnya saudara, kenapa sih kok kuasa Tuhan di dalam doa itu begitu luar biasanya? Apa sebabnya kan gitu ya? Nah, yang menjawab itu adalah dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kalau kita memperhatikan di sana, saudara, apa yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bukankah Rasul Paulus mengatakan bahwa kuasa Yesus Kristus yang disalibkan itu lebih dari segala kuasa dunia ini. Kuasa Yesus yang disalibkan dan bangkit itu menjadi kuasa yang melampaui kuasa maut. Doa kita, saudara-saudara, itu bukan sekedar seruan-seruan lemah. Doa kita itu didasarkan kepada kemenangan Kristus di atas kayu salib. Makanya kuasa itu bisa berkali-kali lipat. Walaupun itu diucapkan oleh orang yang mungkin seakan-akan sudah tidak punya harapan, tapi dia masih mencoba mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Doa itu dengan kata-kata yang mungkin bergetar, dengan tangisan yang tak habis-habisnya, sungguh didengar Allah. Dan Allah menyatakan kuasa keselamatannya untuk orang itu. Untuk saudara, tapi juga untuk saya. Nah, hari ini saudara-saudara, banyak orang menganggap doa itu seperti tombol yang tinggal diklik dan kemudian kirimlah permintaan kita. Tapi akhirnya kita kecewa saat Tuhan tidak langsung menjawab apa yang kita sampaikan. Saudara, kita harus belajar. Doa bukan tentang mengubah Tuhan sesuai keinginan atau kehendak kita, melainkan membentuk cara pandang kita, cara kita merasa, cara kita memahami peristiwa hidup yang Tuhan izinkan hadir kepada kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Seperti juga apa yang didoakan oleh seorang Nelson Mandela yang pernah berkata,
Saya menghabiskan 27 tahun di penjara. Dan selama itu saya berdoa bukan supaya pintu dibuka, tetapi supaya saya tetap memiliki harapan dan kekuatan. Dan biarlah pintu itu Tuhan sendiri yang membukakannya. Nah, saudara-saudara, doa tidak membebaskan kita secara instan, tapi doa memeliharanya secara terus-menerus. Doa membuat kita tetap menjadi orang-orang yang manusiawi, tetap kuat, dan pada akhirnya Tuhan membuka jalan yang luar biasa kepada kita. Nah, karena itu apa kesimpulannya bagi kita sekalian pada pagi hari ini? Apa artinya dikatakan dia hanya sejauh doa? Ini bukan hanya slogan yang mengiming-imingi yang murahan begitu ya, bukan Bapak Ibu. Justru ini adalah sebuah undangan ilahi dari Allah sendiri kepada kita, bahwa Tuhan itu sungguh begitu dekat. Namun sering kita merasa jauh karena doa hanya jadi rutinitas dan bukan sebuah relasi, sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena itulah hari ini saudara, mungkin doa kita masih terasa hambar, terasa hampa dan kosong. Tapi ingat, doa bukan soal rasa. Doa bicara tentang iman. Dan Tuhan, Dia yang maha besar dan maha rahim itu, bahkan mau berdialog dengan kita yang abu dan debu ini. Karena Tuhan rindu sebuah hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Dia tidak menutup telinganya, Dia tidak juga memalingkan wajahnya. Karena sekali lagi, Dia hanya sejauh doa. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat janji kebaptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, kita akan menyatukan diri kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa setiap kami. Bahwa sesungguhnya kata-kata bahwa Dia hanya sejauh doa, itu bukanlah kata-kata pemanis. Tapi sungguh kami aminkan bahwa Engkau hanya sejauh doa. Di mana doa yang kami ungkapkan kepadamu Tuhan adalah doa kerendahan hati, doa ketulusan, doa kepedulian kami untuk kehidupan di dalam dunia ini. Bukan doa yang egois, yang mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, karena itu firman Tuhan pagi hari ini yang boleh menyapa kami lewat kehadiran Abraham, lewat pengajaran Tuhan kepada murid-muridnya tentang doa, maupun juga di dalam surat Kolose tentang bagaimana kami meyakini akan kuasa Tuhan di dalam doa. Oleh
karena itu biarlah semuanya ini Tuhan boleh kami bawa pulang dalam kehidupan kami. Dan kami mengalami pertumbuhan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat kami untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Baik yang saat ini mengalami sakit, yang kehilangan akan orang-orang yang dikasihinya karena Engkau telah memanggilnya pulang. Ataupun pergumulan dalam hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tuhan, mari datang memulihkan hidup kami. Mari datang untuk boleh kami melihat bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Tuhan, karena itu juga kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu khususnya di GKI Samanhudi ini, dengan seluruh pelayanan yang mereka lakukan, baik dalam persekutuan mereka, dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Kami juga secara khusus ingin berdoa untuk aksi sedulur, yaitu sebuah program yang mengajak umat Tuhan untuk berpartisipasi memberi persembahan paling tidak 20.000 setiap minggu. Untuk GKI Samanhudi boleh membeli lahan, memperluas lahan mereka, baik untuk berkegiatan maupun juga beribadah. Tuhan, biarlah apa yang menjadi program ini boleh sungguh-sungguh terwujud pada saatnya nanti, dengan lahan yang tersedia, yang dapat dibeli dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk perdamaian dunia, yang kami tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan, tanpa kecuali tumbuh-tumbuhan, pohon, maupun juga hewan, binatang, dan lain sebagainya. Justru kamilah sebagai manusia yang diajarkan untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan, tidak mengedepankan ego kami, nafsu kami, untuk membinasakan sesama kami lewat perang, lewat perpecahan satu dengan yang lain, apalagi merusak alam ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami yang Tuhan kuduskan untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita dan tulus ikhlas. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. berdoa, ya Bapa, Engkaulah sumber hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, dan juga terimalah juga diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat yang terkasih, masukilah kesibukan hidup sesehari dengan keyakinan bahwa Tuhan itu dekat. Ia hanya sejauh doa. Maka setiap saat bawalah beban-beban hidup kita di hadapannya. Sebab tidak ada perkara yang terlalu remeh untuk dibawa kepadanya. Juga tidak ada perkara yang terlalu besar yang berada di luar jangkauan kuasanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.